adik-adik, selamat hari Minggu. Ada yang masih kangen gak sama Bu Guru? Oke, pada minggu hari ini Bu Guru minta adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian Bapak Abraham. Pakai gerakannya ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Guru minta adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memuji nama-Mu dan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Bapak firman yang kami dengar bisa kami simpan di dalam hati kami. Dan juga Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami Bapak yang belum bisa menonton ibadah online kami Bapak pada hari ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang malas Kau ketuk hatinya Bapak, supaya mereka bisa bergabung dan berkumpul bersama kami di ibadah online kami. Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami Bapak yang kurang sempurna. Hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Guru ajak adik-adik untuk bernyanyi. Sekali lagi kita nyanyi satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang Bu Guru minta adik-adik mempersiapkan hati adik-adik, siapkan hati adik-adik dan siapkan Alkitabnya dan buku tulisnya ya. Dan jangan berisik. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami yakin adik-adik semua sudah rapi dan juga sudah mandi, dan kami yakin sudah berdoa. Dan tadi juga sudah dipimpin
memuji nama Tuhan oleh Ibu siapa? Ibu Maria dan Pak Guru Yepta ya. Terima kasih Pak Guru Yepta, Bu Guru Maria, terima kasih. Dan hari ini kita bersama-sama kita akan ibadah secara online. Sudah barang pasti adik-adik sekarang sudah menyiapkan Alkitab dan juga buku tulis di rumah masing-masing. Oke? Ya, hari ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh yang luar biasa yang mungkin adik-adik jarang mendengar nama ini ya. Yuk kita sekarang kita buka aja Alkitab kita. Oke? Iya, kita ambil Alkitab kita. Kita baca dari Injil Yohanes ya. Kitab Injil Yohanes, yaitu kitab Perjanjian Baru yang ke-4. Nah, oke. Kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ya. Pasal yang ketiga kita baca 4 ayat aja. Ayat 1, 2, 3 dan 4 ya. Kita buka sama-sama. Oke, sudah ketemu semua? Baik. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ya, inilah bacaan kita. Ya, sebetulnya banyak sekali kita baca seterusnya, namun kita cukup 4 ayat saja ya. Begini adik, ya, kita sudah tahu yang kita baca, yaitu dari Injil Yohanes, yaitu tentang siapa? Ada seorang nama yang mungkin adik-adik jarang mendengar. Yaitu siapa? Iya, Nikodemus ya. Nikodemus. Dan Nikodemus itu arti namanya adalah kemenangan atas bangsa. Itu arti nama dari Nikodemus ya. Dan Nikodemus adalah seorang guru ya. Yaitu guru agama Yahudi yang cukup pintar dan dia cukup disegani karena dia seorang guru yang mengajar tentang agama Yahudi ya. Dan ia juga adalah anggota dari Farisi. Itu orang-orang Farisi dulu sekelompok orang-orang yang menafsirkan kitab Taurat dan menaatinya dengan serius. Itulah yang disebut dengan Farisi. Dan ia juga seorang yang diam-diam mencintai ajaran Yesus. Ya. Dia sudah mendengar berkali-kali tentang Yesus dan ajaran-ajarannya yang selama ini dia selalu simpan dalam hati. Namun dalam hati Nikodemus, dia mempercayai tidak mungkin kalau dia bukan seorang guru yang luar biasa. Karena ajaran-ajarannya, karena mujizat-mujizatnya yang dia pernah dengar, dan dengan sembunyi-sembunyi, rupanya Nikodemus kepingin sekali menemui Tuhan Yesus. Benar, pas malam-malam sembunyi-sembunyi sendirian dia mendatangi Tuhan Yesus. Apa yang dia bicarakan? Dia berbicara banyak hal dengan Tuhan Yesus. Mengenai ajaran-ajaran, dia kagum kepada Tuhan Yesus. Dan rupanya dia sejauh ini sudah mempercayai dan meyakini bahwa Yesus adalah seorang guru dan Tuhan yang patut disembah.
Dan rupanya tidak hanya Nikodemus yang percaya dengan Tuhan Yesus. Banyak sekali. Tapi mereka tidak mau datang. Kenapa? Dia pertama takut dan kedua mungkin malu. Ya, dia harus mendatangi Tuhan Yesus. Beda dengan seorang Nikodemus yang saat itu dia langsung mengambil sebuah keputusan untuk apa? Aku mau ikut Yesus. Malam-malam dia datang dan dia berbicara banyak tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ya. Dan sampai akhirnya dia pun bertobat. Karena apa? Mendengar ajaran Yesus yang luar biasa. Itu yang mungkin adik-adik tidak asing lagi, yaitu kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-16. Ya, pasti semua udah hafal semua. Ya. Buka sekali lagi ayat ke-16 dari Injil Yohanes. Boleh? Oke, kita buka kembali. Kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yakin semua sudah hafal semua. Yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ayat yang membuat Nikodemus bertobat dan percaya kepada Yesus. Benar adik-adik, beberapa kali Nikodemus pun membela Yesus waktu di pengadilan. Dia membela Yesus mati-matian. Dan kalau kita baca nanti seterusnya, pas Yesus mati di kayu salib. Ayo, siapa orang yang menurunkan mayat Yesus dari kayu salib? Ayo, siapa ingat? Iya, dia adalah Yusuf Arimatea. Nah, selain Yusuf dari Arimatea, sebetulnya Nikodemus pun saat itu ikut bersama dia. Dia bahkan mau membawa rempah-rempah untuk mengurapi mayat Tuhan Yesus. Ya, dia begitu cintanya kepada Tuhan Yesus, dia pun mau berbuat segalanya. Termasuk dia membawa rempah-rempah yang begitu banyak untuk apa? Untuk meminyaki Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Nah, itulah Nikodemus. Ya, dia orang yang luar biasa. Dia seorang guru yang hebat. Dia seorang pemimpin agama dan juga anggota Farisi, namun dia diam-diam mempercayai Tuhan Yesus. Ya, anggota yang lain yang begitu banyak, tidak ada satupun yang berani datang. Tapi Nikodemus dengan mempertaruhkan semua jabatannya, dia berani datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah adik-adik cerita pada pagi hari ini. Dan biarkanlah cerita ini boleh membawa adik-adik untuk menaati firman Tuhan, seperti Nikodemus pun tidak ragu-ragu untuk datang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Dan ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap memakai masker bila keluar rumah. Sekian adik-adik, terima kasih dan selamat pagi. Bagaimana adik-adik? Firman yang dibawakan oleh Pak Guru Daryo. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah online minggu ini, kita nyanyi satu pujian hati yang gembira. Hati yang gembira ada Allah, seperti ombak hati yang senang, tapi semangat tetap keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke adik-adik, guru minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami membawa percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa